Biarlah itu Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kita. Apa sih kalibrasi? Kita sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, di tahun lalu tentang kalibrasi. Menyelaraskan kembali keinginan kita dengan blueprintnya Tuhan. Karena setiap kita mempunyai destiny, tujuan akhir yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Problemnya seringkali kita ini menyimpang sendiri, saudara. Nah, penyimpangan sendiri itu yang berbahaya. Apalagi ketika realita dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka yang terjadi adalah krisis ekspektasi, saudara. Ekspektasi itu apa? Pengharapan, keyakinan, prediksi kuat bahwa sesuatu akan terjadi atau dicapai di masa depan. Seperti murid Yesus. Murid Yesus 3,5 tahun, wah lihat mujizat, kesembuhan, orang mati bangkit, orang sakit sembuh, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Yang sakit pendarahan berhenti pendarahannya. Wah, mujizat dibuat Yesus. Apa yang dipikiran murid-muridnya? Ekspektasinya apa? Habis ini Yesus naik tahta jadi raja. Tapi di kenyataannya, di realitanya Yesus disalibkan, saudara. Nah, waktu mereka melihat bahwa itu di luar ekspektasinya mereka, apa yang terjadi? Mereka jadi kecewa, jadi bingung, jadi takut. Seringkali hidup kita juga sama, saudara. Pada waktu kita jadi Kristen, kita berharap, wah persoalan itu gampang. Kita seperti berjalan di awan-awan. Tidak taunya di dalam kekristenan ada tingkatan-tingkatan. Semakin kita kenal dia, semakin meningkat lagi. Waktu kita menghadapi problem, kita ngomong, kok gak seperti yang tak harapkan ya. Harusnya Yesus bikin mukjizat. Aku kurang duit, tiba-tiba duit jatuh dari langit. Aku sakit, tiba-tiba Tuhan berikan kesembuhan. Tapi kok tidak ya? Nah, di realita itu tidak terjadi. Maka yang terjadi apa? Seperti murid-murid yang ada. Loh, Yesusnya kok ditangkap, disiksa, disalibkan. Kita juga mikirnya begitu. Ya, kok ternyata tidak seperti yang kita harapkan, saudara. Di awal pelayanan kita merasakan, wah sukacita. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Pada waktu ada masalah, aduh tersenyum saudara. Ini susah digerakkan mulutnya saudara. Kok realitanya beda ya? Lalu kita kecewa. Kita gigit jari, lu kok beda dengan yang tak harapkan. Beda dengan ekspektasi saya. Lalu terjadilah krisis ekspektasi dalam hidup kita. Bukankah kita juga kebanyakan seperti itu, saudara? Kita kebanyakan hampir seperti itu. Kadang realita tidak seperti yang kita harapkan, saudara. Tapi kita mau belajar hari ini. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita? Karena itu kecewa, bingung, trauma, takut, cemas itu menghantui kita semua. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Kita lihat tentang murid-murid Yesus. Lihat pesan Yesus pada waktu perjamuan terakhir. Foto Yesus kan foto bersama saudara dengan 12 muridnya itu ya, atau di meja itu foto bersama. Kalau kita hari ini foto mungkin akan begini. Cucu saya kalau foto mesti gini, tak pikir ngopo gini. Oh jebule lope saudara, lope. Saya baru ngerti. Saya ngajar anak-anak Wamena yang dititipkan di Ungaran. Huruf C saudara. Sudah C-nya cicak, cacing sudah. Begitu yang terakhir itu gambarnya hati itu saudara.
Dia jawabnya bukan cinta, lope. Oh lope, ngertinya saudara. Jadi dari sinilah kita melihat bahwa ternyata bisa berbeda pikirannya. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada waktu Yesus di perjamuan terakhir itu, pesannya dia apa kepada murid-muridnya ya. Kita lihat di Matius 26 ayat 31 sampai 32. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Nah, Tuhan sudah memberikan pesannya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara garis bawah itu Galilea ya. Jadi dari sini kita ngerti murid-muridnya sudah diberi pesan. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tapi kita lihat di Yerusalem itu murid-murid kumpul setelah penyaliban. Tiba-tiba Yerusalem itu menjadi tempat di mana mereka dipenuhi oleh ketakutan, kecemasan, kebingungan, trauma saudara. Akibatnya mereka kehilangan arah dan mulai mengejar keinginan dirinya sendiri dan bukan keinginan Tuhan. Di Yerusalem apa yang terjadi saudara? Murid-murid dalam kondisi hancur saudara. Saudara ngerti Markus? Dia lari dengan telanjang saking ketakutannya. Petrus menyangkalnya enggak cuma sekali, 3 kali. Karena takut kalau dia omongin ini muridnya Yesus gitu. Nyangkal 3 kali. Yudas setelah lihat Yesus akhirnya disalib, ya putus asa. Bukannya bertobat, putus asa dan gantung diri saudara. Yudas dan murid-murid yang lain itu takut. Mereka bersembunyi di balik pintu rumah yang terkunci. Takut, cemas, khawatir, apa yang terjadi ya? Mereka mengalami krisis ekspektasi saudara. Akibatnya mereka kehilangan arah. Mereka melakukan keinginan mereka sendiri. Tidak mendengar pesan yang Tuhan sudah sampaikan. Aku mau menemui engkau ke Galilea. Nah sekarang bukankah itu kita juga? Seringkali kita juga takut, khawatir, cemas dengan masa depan. Aduh harga-harga naik. Ini nanti semua naik. Saudara mulai panik dengan masa depan saudara. Khawatir, bingung, nanti bagaimana ya keluargaku. Nanti bagaimana ya perusahaanku. Kedepannya bagaimana ya. Akhirnya apa? Lupa pesan firman Tuhan. Tidak mendengar lagi apa yang Tuhan sudah sampaikan. Telinganya tidak ingat lagi dengar-dengaran bahwa Tuhan sudah berpesan. Karena apa? Saking takutnya, saking cemasnya, saking khawatirnya. Tuhan Yesus sampaikan lagi waktu dia sudah bangkit. Yesus menyampaikan pesan yang sudah jelas saudara. Ya, lihat di Matius 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa mereka pergi, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jelas sekali kan? Pergi ke Galilea, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Arahannya jelas, Galilea saudara. Galilea adalah tempat Yesus menemukan murid-muridnya yang pertama. Petrus, Andreas, Yakobus dan lain-lainnya saudara. Jadi apa yang dilakukan murid-muridnya? Ada 2 murid yang menyimpang. Padahal sudah dipesan ke Galilea. Tapi mereka nyimpang ke Emmaus. Kita baca di Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga saudara, hari di mana Yesus bangkit. 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, sekitar 12 kilometer.
Saudara, sudah diomongi, dipesan ke Galilea, kok ia bisa nyimpang saudara ke Emmaus. Karena apa? Takut, khawatir, bingung, trauma yang dialami akan murid-muridnya di Yerusalem. Apa bahayanya kalau kita itu sampai salah arah, tidak akan sampai kepada destiny yang Tuhan siapkan buat kita. Orang gampang saja waktu meninggal tulisannya, aku telah mengakhiri garis akhir. Betul atau tidak? Kita tidak tahu hidupnya dia. Dia mengakhiri hidupnya dengan benar-benar masuk ke destiny Tuhan, atau dia tidak melakukan apa-apa. Apa yang dia kerjakan pada waktu dia hidup? Dengan gampang kita melihat itu dipakai sebagai ayat pada waktu ada orang meninggal, saudara. Aku telah mengakhiri garis akhir dengan baik, pertandingan yang baik. Betulkah begitu? Karena banyak orang tidak bisa sampai kepada destiny Tuhan. Karena apa? Ketakutan, khawatir, takut, cemas, saudara. Jadi murid-muridnya disuruh ke Galilea, menujunya ke Emmaus, saudara. Emmaus itu adalah arahan Tuhan yang salah. Tuhan tidak menyuruh ke Emmaus, disuruhnya ke Galilea, saudara. Karena kalau kita ada di arah yang salah, kita membangun hidup yang salah, kita mengerjakan sesuatu yang harusnya kita tidak perlu kerjakan, saudara. Nah, itu bahayanya, saudara. Bahkan kita menjauh dari instruksi Tuhan dan kita menjauh, semakin jauh dari destiny yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Semua kita mempunyai destiny. Destiny itu apa? Destiny itu adalah tentang berjalan dalam tujuan ilahi yang Tuhan sudah rencanakan. Bayangkan saudara, sebuah kapal. Ya, kalau dia salah arah, sampainya kemana? Ke pelabuhan yang keliru, saudara. Jadi disinilah kita ini harus mengkalibrasi arah hidup kita. Kalau kita tidak kalibrasi, karena hidup kita ini dengan mudah kita menyimpang. Kita salah arah, kita salah jalur. Bahkan dua murid itu memaksa Tuhan memberkati dia di jalur yang salah, saudara. Lihat di Lukas 24 ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tuh, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lah, saudara, kita memaksa Tuhan untuk memberkati kita melewati jalur yang salah, saudara. Rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Arahan Tuhan untuk kita menuju tujuan akhir di dalam hidup kita masing-masing ini loh, saudara. Tidak tercapai karena apa? Salah jalur, saudara. Lihat ayat yang ke-30 sampai 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, tiba-tiba matanya terbuka dan mereka tahu, mereka sadar, mereka salah arah. Tanpa Roh Kudus kita tidak tahu bahwa yang kita kerjakan keliru, saudara. Yang kita lakukan keliru, tidak mendukung menuju kepada arahan destiny Tuhan. Nah, dari sinilah kita mesti hati-hati. Ketika matanya terbuka, mereka sadar bahwa mereka salah arah.
Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-33? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ini adalah suatu tindakan yang berani. Pada waktu kita jalan di arah yang salah, yang tidak sesuai dengan pesan dan arahan Tuhan, mereka balik lagi ke Yerusalem. Untuk mereka nanti kemudian ke Galilea. Kita mau lihat ya saudara, arahnya sampai seberapa sih penyimpangan yang dilakukan oleh dua murid ini di Emmaus. Kita lihat tuh saudara, Galilea itu di utara. Itulah destiny, blueprintnya Tuhan untuk saudara dan saya, Galilea. Makanya pesannya Tuhan, lihatlah aku di sana. Jelas, jaraknya tidak pendek, jarak yang jauh, 120 sampai 150 kilometer, saudara. Jauh sekali, tapi saudara lihat, Emmaus ada di sebelah barat, saudara. Lihat Emmaus, ini agendanya pribadi mereka, keinginan dari murid-murid yang tidak mendengarkan pesan Tuhan. Menuju mana? Emmaus. Emmaus itu saudara, ya, itu adalah tempat pelarian. Yerusalem tempat konflik terjadi, masalah terjadi, dan disitulah di Yerusalem itulah terjadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, trauma terjadi di Yerusalem. Coba hidup saudara pada waktu saudara mengalami masalah. Saudara mengikuti jalurnya Tuhan atau saudara mengikuti jalur saudara sendiri ke Emmaus. Emmaus adalah tempat pelarian dari masalah. Nyaman, lawang deket kok saudara. Cuma 2-3 jam sudah sampai ke Emmaus. Tapi untuk menuju Galilea, tadi gambarnya tadi. Untuk menuju ke Galilea, lihat saudara, itu 3-4 hari saudara. Jadi itu arah yang Tuhan inginkan. Seringkali kita milihnya yang gampang pada waktu kita ada konflik, ada masalah dalam hidup kita. Jalur yang paling cepat kita lalui. Kita malas untuk aduh jauh. Galilea aduh jauh. 3-4 hari jalan kaki saudara. Kalau ke Emmaus cuma 2-3 jam sampai saudara. Jadi hati-hati, seringkali pada waktu kita ngalami goncangan, kita ngalami salib, kita ngalami trauma. Jalan yang kita pilih yang mana? Jalan yang arahan Tuhan atau kita mengikuti jalan keinginan diri kita sendiri yang lebih cepat, lebih gampang, tidak usah susah-susah. Buat apa ikut MPP? Buat apa kita mesti ikut di sel group? Repot. Karena apa? Karena aku setiap hari sudah sibuk. Untuk MPP sudah tidak keburu waktunya. Repot saya, sibuk saya. Tapi itulah jalur yang Tuhan berikan. Di kerajaan Allah itu Tuhan cari murid. Bukan Tuhan cari pengikut. Yang ikut dia di hari Minggu, hari Paskah, hari Natal datang ke gereja. Tapi tidak mau dimuridkan. Karena dimuridkan itu buat saudara, aduh perjalanannya panjang. Tidak gampang. Nanti di tempatnya MPP ditanyain lagi pertanyaan-pertanyaan supaya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sulit. Males aku, jauh. Milih yang dekat aja, Emmaus. Emmaus adalah tempat lari dari masalah. Tapi kalau Galilea adalah taat perintah Tuhan, dibutuhkan iman dan ketekunan. Kalau lari dengan masalah, gampang saudara. Tapi apakah itu rancangan Tuhan? Tidak. Itu rancangan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Lihat.
penyimpangan dua murid ke Emmaus itu. Itu makanya kita perlu mengkalibrasi, menyelaraskan lagi saudara. Arahan hidup kita sudah benar belum ya? Perusahaanku sudah benar belum? Mengikuti arahan Tuhan atau tidak? Tokoku, warungku, pekerjaanku, rumah tanggaku mengikuti arahan Tuhan atau kita mau gampangnya saja? Supaya tidak usah sulit-sulit, jadi Kristen kok sulit, harus jadi murid. Kalau tidak jadi murid, saudara tidak akan ngerti kerajaan Allah seperti apa. Saudara tidak akan mengenal kerajaan Allah itu nanti seperti apa yang harus saudara kerjakan pada waktu kita ada dalam kerajaan Allah. Makanya perlu jadi murid saudara. Jadi murid tidak gampang, tidak banyak orang mau menjadi murid. Tapi kalau saudara jadi murid, saudara belajar, tidak ada murid yang tidak belajar. Murid itu belajar saudara. Pada waktu saudara belajar, saudara tambah pinter. Di situ saudara ngerti tentang kerajaan Allah. Saudara ngerti hak saudara sebagai anak Allah. Saudara ngerti otoritas yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Jadi dari sinilah kita jangan milih gampangnya saja saudara. Karena kalau saudara ketemu masalah, saudara pilih gampangnya, saudara tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, pada waktu ada konflik, ada masalah, ada goncangan dalam hidupmu, nanti kau lihat bagaimana Tuhan memimpin di depan ini saudara. Jadi kita ngelihat ya, jangan sampai hidup kita adalah lari dari masalah dengan cara milih yang gampang. Kekecewaan, kebingungan, trauma boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi dengarkan akan arahan Tuhan. Jangan melakukan keinginan kita sendiri ke Emmaus itu. Emmaus adalah simbol pelarian saudara. Dari kekecewaan, ketakutan, trauma. Tapi Galilea adalah simbol ketaatan menuju destiny yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kabar baiknya hari ini adalah Yesus menjemput di persimpangan. Engkau lihat pada waktu dua murid ke Emmaus dikejar oleh Yesus. Yesus menyertai, mengejar karena apa? Kasihnya supaya kita balik lagi ke arah yang benar saudara. Kalibrasikan lagi arah hidup kita kepada yang benar. Dan itu yang Yesus kerjakan. Tanpa Yesus saudara, hidup kita akan lari terus dalam menyelesaikan masalah. Tapi pada waktu kedua muridnya salah jalan, salah arah, dikejar oleh Yesus. Karena kasihnya balik lagi ke Yerusalem. Matanya bersinar-sinar karena terbuka mata rohaninya. Dan dia berjalan menuju destiny. Balik ke Yerusalem dan menuju ke Galilea. Pertanyaannya adalah, hari ini garis mana yang sedang engkau jalani? Engkau sedang menjalani Emmaus atau engkau menjalani Galilea? Untuk menuju kepada Galilea itu bukan perkara yang mudah karena lebih jauh jaraknya. Untuk ke Emmaus lebih dekat. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kita mau melakukan destiny kita, pilih jarak yang ke Galilea, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan arahan Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan hidup kita sesuai dengan yang Tuhan sudah tetapkan saudara. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menulis di dalam nanti kolom kematian kita, aku telah menyelesaikan dengan pertandingan dengan baik. Tapi kalau kita mengarahkan kepada Tuhan sampai kepada destiny, disitulah
kita bisa berkata dengan bangga kepada anak cucu kita, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan aku mengakhirinya. Kenapa? Saudara, sampai kepada destiny yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apakah saudara hanya yes, aku pokoknya sebagai anak Tuhan datang hari Minggu, beribadah, berdoa setiap hari. Ya berdoa karena Kristen, masa tidak berdoa? Tapi berjalan menuju destiny Tuhan atau tidak? Atau menuju ke Emmaus? Garis mana yang engkau jalani hari ini? Engkau menuju destiny Tuhan, Galilea, di mana ada iman dan ketaatan, atau engkau memilih jalan yang mudah dalam hidupmu, di dalam mengikut Tuhan? Engkau pilih ke Emmaus. Karena apa? Mudah, gampang. Yang penting KTP ku Kristen. Tapi kita tidak ngerti otoritas, kita tidak tahu bahwa banyak hal yang Tuhan sediakan tentang kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita tidak bisa menikmatinya.